Ya Mas Bro, kali ini aku sedang melakukan perjalanan ya kan. Ini aku kasih tahu buat kalian semua ya, buat kalian para pemula yang baru belajar mengemudi seperti saya ini. Jangan lupa pakai seatbelt atau sabuk pengaman kalau bahasa umumnya. Nah, seperti ini ya. Harusnya sebelum berangkat kita harus pakai dulu, tapi ini nggak apa-apa lah, yang namanya lupa. Kebiasaan buruknya kayak gitu kalau aku ya, lupa. Jadi pakai sabuk pengaman sebelum mobil dijalankan. Oke, langsung saja. Oke, kameramen aman, aman. Coba pause dulu, suaranya metut agak. Oke, mikrofon aman ya tadi. Udah dengar suaranya tadi, sudah kita pause. Untuk kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian bagi sopir pemula maupun sopir yang sudah mahir ya, 7 kebiasaan buruk saat mengemudi yang bikin mobil kalian itu mudah cepat rusak. Kira-kira apa saja? Yang pertama, deg 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 deg. Aduh, anak mobil. Yang pertama itu sering mengerem mendadak. Jadi, ya sabar bos, tenang bos. Jadi, kalau kalian sering mengerem mendadak, yang bikin rusak itu yang pertama kampas rem kalian itu mudah cepet habis. Kalian tahu fungsi dari kampas rem? Yaitu fungsinya untuk mengurangi kecepatan pada roda mobil kalian ketika kalian menginjak rem. Kemudian cakram rem kalian akan lebih cepat aus atau lebih cepat halus atau apa bahasanya aus itu? Terkikis. Nah, terkikis. Kemudian ban mobil kalian ikut cepat goang-goang atau rusak gitu, atau botak bahasanya, atau batikannya ban mobil kalian itu mudah cepat rusak karena ngeremnya itu terlalu cit gitu. Nah, hal seperti itu kalian hindari karena kebiasaan yang sering terjadi pada sopir itu sering ngerem mendadak, baik itu matic maupun mobil manual seperti yang saya kemudi seperti ini ya. Dan nomor 2 yang sering dilakukan adalah menerjang jalan berlubang dengan kecepatan tinggi. Jadi sudah tahu berlubang, kalian terjang aja tanpa mengurangi kecepatan. Hal seperti itu harus kalian hindari ya teman-teman. Karena itu bisa merusak suspensi. Bentar, ini sambil nyetir bos, agak pelan ini, kita harus fokus. Mengurangi atau merusak suspensi mobil kalian. Suspensi itu sekok pegasnya. Karena kan mobilnya bergelombang atau jalannya bergelombang, jadinya gini. Nah, itu bisa merusak suspensi atau skok mobil kalian. Yang nomor 2, kerusakan yang sering terjadi kalau kalian menerjang jalan yang berlubang yang tidak rata, itu bisa membuat pelek mobil kalian cepat rusak. Entah itu baik mobil manual, maupun mobil matic, maupun pelek bagus, maupun pelek yang murah. Tetap rusak kalau musuh jalan yang bergelombang. Nah, kayak gini. Kalau kalian terjang aja tanpa mengurangi kecepatan. Kemudian yang bikin rusak kalau kalian tetap menerjangnya, yaitu ban berisiko benjol atau pecah. Nah, jangan sampai ini terjadi pada kalian gitu ya. Sudah tahu jalannya kurang enak, kurang rata, kurang halus, ya kan? Kalian terjang, harus mengurangi kecepatan supaya tidak merusak sesuatu yang sudah saya sebutkan tadi. Ada 3 macam tadi ya. Kemudian yang nomor 3 yaitu membiarkan kaki tetap menginjak pedal kopling, terutama di mobil manual. Nah, kaki itu sebenarnya teman-teman di saat perjalanan seperti ini, kalian mas lihat kaki, syuting kaki. Nah, sebenarnya kaki itu harus seperti ini, jangan sampai di atas pedal kopling seperti ini. Nah, jangan, harus posisi di sini. Karena kopling itu fungsinya untuk mengurangi gigi, menambah gigi, atau mengurangi kecepatan supaya mesin tidak mati. Jangan sampai di saat kondisi jalan seperti ini, terutama di mobil manual, kaki kalian menginjak pedal kopling. Meskipun kalian tidak merasa menginjaknya, tapi sebenarnya itu bisa merusak kampas kopling cepat habis ya. Kemudian relase bearing atau bearing cepat aus. Makanya hindari kesalahan menginjak pedal kopling yang
menjadi kebiasaan para sopir, entah itu manual, entah itu sopir pemula maupun sopir yang sudah apa mas, mahir gitu. Udah berapa tadi? 3 ya? Yang keempat, apalagi? Nah ini sesuai rangkumanku. Yang keempat yaitu sering menginjak gas secara mendadak tanpa menginjak gas secara pelan-pelan, tidak. Ini bisa membuat BBM kalian atau bahan bakar mobil kalian cepat boros. Ya, hindari seperti itu karena mengingat pemerintah ini gimana ini? Harga BBM melonjak naik gitu kan. Nah, caranya jangan terlalu menginjak pedal gas secara mendadak. Ibaratnya sudah masuk ke gigi 2 atau gigi 3, jangan menginjak kayak gini, jangan. Pelan-pelan, dinikmati. RPM-nya dinaikkan pelan-pelan gitu. Kecepatan dinaikkan pelan-pelan dengan cara menginjak gas pelan-pelan. Jatuhnya nanti kalau diinjak terlalu kasar, ya otomatis pembakarannya juga keluar banyak gitu. Kemudian membuat mesin dan transmisi bekerja lebih berat dan ban lebih cepat aus karena menginjaknya terlalu keras atau kasar. Itu. Jadi buat supir pemula yang masih kaku-kaku seperti ini ya, hindari, tolong pelan-pelan cara menginjak pedal gas. Jangan sampai menginjak pedal gas itu kenceng atau kasar. Kasihan juga penumpang kalian gitu. Gak nyaman ketika kalian sopirin gitu. Tuh ya, paham mas? Paham. Yes, nomor berapa? Nomor 5 ya? Nomor 5, mengabaikan lampu indikator di dashboard. Oke, ini yang sering terjadi pada sopir pemula. Sudah tahu indikator yang ada dalam mobil ini kan ketika kontak nyala kan? Nyala kan? Kok tiba-tiba ada indikator nyala tiba-tiba ketika mesin hidup? Ya, kalau kontak semuanya harus nyala ini. Tapi ketika kontak atau mesin sudah nyala, harusnya indikator di sini mati. Kok delalah, tiba-tiba di saat pakai perjalanan kayak gini, kok indikator aki di dashboard nyala? Itu tanda mas bro, tanda kalau ada masalah di mobil kalian gitu loh. Contoh, tiba-tiba indikator aki nyala. Nah itu kan ada kendala, entah itu pengisiannya terlalu besar, akinya rusak, atau memang alternator tidak mengisi. Ya, atau memang alternator tidak tidak bekerja secara maksimal dengan fungsinya gitu. Nah, kerusakan kecil bisa berkembang menjadi kerusakan besar kalau kalian abaikan. Bahaya loh, bahaya. Kemudian resiko mogok di jalan sangat meningkat kalau kalian terlalu mengabaikan indikator yang ada di dashboard mobil ini tiba-tiba menyala. Gitu. Itu ngerekam nggak? Ngerekam ya. Nah, kemudian yang nomor 6, membawa muatan melebihi kapasitas sudah pasti jangan dilakukan. Ya, ini bisa merusak suspensi kalian menjadi lemah atau rusak, kaki-kaki menjadi rusak, kemudian gemelodak kayak gitu. Kemudian ban rem bekerja lebih keras karena memang muatannya terlalu banyak. Mobil pribadi dipakai muat jagung, mobil pribadi dipakai muat semen. Nah, seperti itu. Melebihi dari kapasitas maksimum bobot atau beban pada kendaraan. Jangan. Kemudian konsumsi BBM juga semakin meningkat karena Pertalite ini semakin mahal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kenceng banget itu. Kemudian yang nomor 7 adalah sering membiarkan bahan bakar menjadi atau hampir habis. Biasanya kalau sudah indikator 1 menyala kedip seperti itu ya. Itu jangan diabaikan, segera mampir ke SPBU. Jangan sampai mobil kalian tuh mengalami habis BBM bahan bakar saat perjalanan. Itu bisa membuat pompa mesin atau bensin lebih cepat aus karena kurangnya pendinginan. Kemudian endapan di tangki lebih mudah tersedot ke sistem bahan bakar karena memang bahan bakar kalian sampai habis total. Ya, paham ya? Itu adalah 7 kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pada sopir-sopir pemula maupun mahir, dan wajib kalian hindari 7 kesalahan itu yang sudah saya sebutkan tadi. Jangan menjadi suatu kebiasaan yang membuat mobil kalian mudah cepat rusak. Berawal dari masalah sepele
yang berakibat fatal dan berakibat masalah besar dan servis besar dengan sikap yang menyepelekan sesuatu hal yang kecil. Nah, paham ya? Paham? Oke, jadi seperti itu 7 kesalahan yang sering terjadi. Jangan lupa like, komen, dan share jika konten ini bermanfaat. Tembuskan atau bantu support sampai berapa? 100.000? Oke, 100.000 subscriber. Jangan lupa Mas Dewantara Aki atau Dewantara Aki, solusi terbaik untuk ganti aki. Mantap. Semoga informasi ini bermanfaat.